saya dan Ki itu sendal anggota masih hafal. Jadi senjata kalau saya cek malam-malam sendal ini hilang, si anggota hilang pasti. Coba cek. Oh. Sampai segitunya saya. Anggota yang depresi karena tugas yang lama dan lain-lainnya kan ingin bebas. Satu kita masih muda-muda semua. Tentunya tantangan lebih besar kalau di sini tempat yang nyaman-nyaman ya harus bisa mengecek anggota. Ya sampai anggotanya tidak mengerti tentang pendayagunaan kekuatan, tiba-tiba pakai senjata nembak suka. Bagaimana dia bisa punya senjata? Kan harus ada aturan ketika anggota punya senjata tuh harus ada namanya tes psikologinya dia harus punya kemampuan menembak dan lain-lainnya. Di tesnya berkala lagi misalnya ada temponya. Oh, tiap 6 bulan. Iya. 6 bulan. Dia akan diperiksa terus. Iya benar. Karena memang pernah saya megang memang auranya tuh saya ngerasa panas bang kalau itu. Dulu waktu kan mungkin siang hari. Kayaknya. Kalau malam hari agak dingin. Ini kayak pengen petenteng aja kan. Tapi kan nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita nggak boleh. Ada aturan-aturan yang memang siapa-siapa yang boleh menanukan ya bang ya. Kan kalau mau latihan nembak juga ada di sini ada perbakin. Ada perbakin bisa ya. Di saat apa mereka harus menggunakan senjata itu gitu. Mungkin di saat-saat yang krusial banget itu ya bang. Tiap anggota senjata gimana maksudnya? Saya bilang ada aturan, ada perkap Kapolri tentang pendayagunaan kekuatan. Bagaimana si anggota itu bertindak sampai dan penggunaan senjata api. Jadi protapnya ada, SOP-nya ada. Ada SOP-nya, tidak langsung menggunakan. Tidak. Itu tanggung jawab komandan mengecek. Kita turun ke lapangan, dia ngecek apa sih anggota yang dibawa apa saja yang dibawa peralatan, perlengkapan, persenjataan dibawa ketika menangani permasalahan ini, apa yang dibawa itu tugas komandannya mengecek. Sampai rinci peluru berapa kayak iya, itu tugasnya dia harus ngecek. Kalau daerah operasi itu ya setiap minggu harus ngecek, kumpul sama anggota ya. Sambil supaya jangan dalam senjata peluru dalam magasin itu dia tempat peluru jangan sampai pernya rusak ya dibuka-buka lah hitunglah pelurunya. Itu tugasnya komandan itu, komandan regu, komandan kompi, komandan pelotonnya. Jadi memang di SOP-nya jelas. Iya. SOP-nya jelas, pelaksanaan kapan harus menggunakan tataran. Oh, penanganan seperti ini udah ada tahapannya ya bang ya. Sudah ada tahapannya. Kalau ngejar teroris bawanya ini gitu ya. Kalau teroris jelas. Itu jelas itu. Ini tindakan tegas, terukur, tegas, humanis. Nah, itu. Iya. Kalau dengar-dengar memang Batam ini Brimopnya baru bang. Gitu ya bang? Kok berapa? Enggak baru. Saya bilang saya adalah Dansat Brimob yang ke-9. Enggak, berarti udah lama dong. Enggak dong. 9. Sebelumnya itu sebelumnya kan Riau ya. Iya. Kemudian tahun 94 kalau nggak salah itu baru diminta sama Kapolres ini untuk Brimob ditugaskan ke sini. Masih satu peleton aja. 30 orang itu untuk bertukar setiap periodik lah 6 bulan sekali, 6 bulan pulang lagi ke Pekanbaru. Secara periodik gantian lagi nanti ke situ atau periodik datang lagi 6 bulan berganti. Kemudian dia menjadi Brimob menjadi Brimob itu sendiri itu tahun 2005. Iya. Oh, di Batam ya? Di Batam 2005. Artinya sudah 15 tahun. Iya. 15 tahun udah lama dong. Kalau notabene lama karena 2005 itu saya sudah berpangkat AKP sudah di sini. Brimob Palembang udah lama sekali udah. Iya kan? Iya. Di sini masih bentuk kategorinya masih baru lah, masih baru. Ini masih kan 2005 ya udah kategori baru ya. Iya. Karena mungkin yang bicara yang udah tua ya. Berarti kalau di daerah-daerah lain lebih tua lagi tuh kayaknya. Iya. Udah 20-an. Kan Brimobnya umurnya sudah 75. 75. Nah. Tapi mungkin dilihat dari tingkat kerawanan kali ya dalam perkembangan. Oh, kira-kira Batam ini sudah mulai saatnya ada Brimob di sini. Mungkin seperti itu kali ya. Setiap pembentukan analisa-alisanya provinsi baru pasti ada satuan Brimob. Kan provinsi Kepri kan 2004. Oh iya juga. Artinya kan seiring artinya. Tapi kalau Kepri itu kerawanannya apa sih, Bang? Apa mungkin dia daerah yang rusuh, teroris itu enggak ya? Tidak, enggak ketemu itu. Enggak ketemu ya. Aman banget ya berarti Kepri ini. Aman banget, tapi dia orang Kepri ini baik-baik semua. Berbahagialah kita yang di Kepri. Iya benar, kita nyaman, damai ya. Bisa kaitkan sama dengan tugas-tugas Brimob ya. Iya.
emang ada kemarin sempat ada penangkapan terus, tapi kan tidak semoga saja tidak sampai membuat keributan di sini. Dan alhamdulillah memang sudah terantisipasi sebelumnya. Ya, selalu diantisipasi. Ya, artinya kan sebelum kejadiannya atau berlangsung sudah ada preventifnya. Itu lebih bagus kan Bang. Artinya tidak memakan korban, tidak makan ini. Itu keberhasilan dari Densus, kepolisian dan Brimob itu tentunya. Iya, Bang. Kalau sampai kejadian dulu baru dicari kan, waduh udah ada korban dulu kan gitu Bang. Ibaratnya kan seperti itu. Iya. Tapi potensi-potensi pasti sudah selalu ada ya. Dan kita selalu berusaha untuk mengantisipasinya dengan personel-personel yang ada. Ini kalau mau dekat pilkada ini berarti apa nih Bang? Yang disiapkan ya? Dapat tugas juga Bang? Dapat tugas di situ? Kalau Brimob saat ini sudah ditugaskan untuk kegiatan-kegiatan pengamanan melekat pada calon-calon ada. Melekat. Kemudian ada pengamanan kantor KPU. Kita juga kemarin bergabung sama TNI Kesehatan Wilayah ya. Kemudian juga pengamanan surat suara. Kemudian tentunya juga kita siapkan personil-personil untuk antisipasi kalau terjadi unjuk rasa. Kita juga siapkan itu. Oke. Mungkin udah ada yang ini belum? Pertanyaan? Ada yang pertanyaan? Belum ya. Nah kalau untuk yang razia-razia di masa pandemi itu juga turun Bang? Razia apa? Yang masker itu? Yang masker? Iya. Kalau ada permintaan kita turun. Oke. Ada permintaan perbantuan kan? Iya perbantuan ya. Membantu kita. Tapi edukasi tetap ya. Iya. Mengedukasi masyarakat. Oke. Pertanyaan. Di siapa nih? Budi Sildra. Dari Budi Sildra. Iya, betul. Pak, kemarin kan ada terduga teroris di Batam, apakah Brimob juga berpartisipasi? Berpartisipasi. Pastilah, ini teroris nih. Iya betul, Bang Budi. Jadi memang kita menyiapkan personel kita dalam penindakan kepolisian oleh Densus itu kita di backup. Di backup ya. Iya, backup. Kemarin langsung terbang ke Jakarta ya? Langsung Dibawa sama Densus ya. Dibawa Densus ke Jakarta ya. Iya. Bahkan waktu kejadian pun nggak ada yang tahu, tiba-tiba kita tahu beritanya dari Jakarta. Waduh, ada ternyata. Di Batam ya. Aduh. Itu mungkin karena supaya tidak panik kah atau gimana? Iya. Masyarakat jadi dipindahkan. Jadi operasi senyap Densus itu. Jadi clear aja, maksudnya padahal ada ada teroris tapi tenang-tenang aja jadi kita di sini kan. Bagaimana masyarakat tetap tenang, tetap kondusif gitu ya. Salut untuk itu. Ada lagi? Adisti Chandra, Pak, mau tanya ada kesulitan nggak sih saat bertugas apalagi kayak ini wilayah kepulauan? Mungkin apa naik kapalnya pulau ke satu? Emang Kepri ini kan 96% air ya. Kalau jauh-jauh itu kita yang butuh kendaraan itu. Tapi kita diberitahu untuk penyiapannya. Jadi memang sehari atau 2 hari sebelumnya kita diberitahu untuk penyiapan personil kita. Memang kita sudah menyiapkan berapa personil kita di pulau-pulau yang besar, seperti di Karimun, di Bintan sudah ada personil. Jadi kalau ada kejadian di Pinang, kita sudah personil kita dari Bintan juga bisa. Bintan sudah bergerak. Di Batam sendiri ada juga personil kita sendiri. Kalau Natuna memang kemarin kita memang agak lama di sana, jadi bisa bergerak. Jadi kalau di Pinang, kalau kita membantu teman-teman dari Bintan kekurangan personil, itu bisa pulang hari maksudnya pergi pagi, pulang sore atau malam. Kalau di Natuna itu bisa sampai 1 minggu, 2 minggu kita di sana. Karena kita menggunakan pesawat udara ya. Iya benar, jauh. Waktu yang Wuhan kemarin ikut juga ya Bang ya? Waktu 2 minggu saya di sana. 2 minggu? 2 minggu tiap bulan, Januari, Februari, dan Maret. Kalau itu kan Brimob kan juga manusia, ibaratnya itu suatu barang yang baru waktu itu ya kan. Virus apa namanya? Corona itu sesuatu yang baru. Terus kita sendiri mungkin masih banyak sekali asumsi. Abang langsung ditugaskan ke sana untuk menghadapi itu. Perasaannya gimana tuh Bang? Pertama memang barang itu tidak. Kita sudah berpikir ini barang baru dan kita sudah antisipasinya. Yang pertama kita tidak ketemu langsung dengan masyarakat itu. Kita sangat pokok tugasnya bagaimana mengamankan masyarakat. Kemudian supaya situasi Kamtibmas tetap kondusif. Hadir di sana kita tidak bagaimana kita hadir kondusif. Jadi kita di sana hadir kegiatannya apa? Di sana kegiatan hari-hari. Kegiatan hari-hari adalah
bakti masyarakat, bakti sosial, patroli bersama kepolisian setempat. Itu ada. Jadi bagaimana mendekati masyarakat dan mereka tidak khawatir. Baru yang dari Wuhan tuh mereka jauh di dalam hanggar. Jadi tidak bertemu gitu. Tidak langsung ya kan. Jauh. Yang meskipun ada riak-riak sedikit tapi ya so far udah aman lah ya. Ya biasa lah ada sedikit gelombang-gelombang itu kan. Penting diberikan pengertian, mengerti. Itulah enaknya di sini. Mengerti. Oh iya Pak, mengerti. Makanya sepanjang kedai kopi jangan boleh tutup. Itu kuncinya di kepring gitu. Tapi kalau misalnya Brimob sendiri memang nggak boleh takut apapun itu yang ada dihadapi, ditugaskan kemana gitu ya Bang. Termasuk virus sekalipun yang dihadapi saat ini juga. Tetap waspada kan. Bisa menghadapi ya tetap waspada dia. Tentunya kan diajarkan bagaimana supaya virus itu dia tidak kalau kena langsung dia kan tidak kontak langsung, jauh. Tidak bukan berarti tidak boleh takut, bukan. Berani pun tidak boleh konyol. Berani pun tidak boleh konyol. Iya, kalau kita berani-berani, aduh. Nggak pakai masker gitu ya. Masker, aduh. Konyol kalau itu. Tapi kalau udah kita prepare, sudah ikuti protokol kesehatan, tapi kena juga ya memang nasibnya seperti itu. Betul. Hibron M. Pak, cara masuk Brimob gimana Pak? Jalurnya via apa Pak? Syaratnya gimana Pak? Wah, saya ingin daftar Pak. Ini Bang. Ini yang saya suka seperti ini. Karena emang tugasnya Brimob ini agak lumayan berat lah tugasnya Brimob ini. Lumayan berat ya. Iya, lumayan berat. Emang bukan bagaimana Mas, dia harus daftar polisi dulu. Masuk polisi dulu. Iya. Setelah jadi polisi, baru dia bisa memilih mau pilih lalu lintas, mau pilih semacam jurusan lah gitu. Iya. Fungsi tugas itu. Fungsi tugas. Oh, dia mau jadi Brimob. Jadi Brimob ya artinya dia harus siap ditempatkan bertugas melakukan tugas-tugas yang ditugaskan pada dia. Nah itu setelah misalnya sudah masuk ke kepolisian. Iya. Mau pengen masuk Brimob, seleksi lagi atau enggak? Atau kalau zaman saya dulu tahun itu ketika tulus akabri kepolisian, kita ditanya banyak teman-teman saya daftar itu. Setelah itu dicek di tes psikologi. Hasil tes psikologi ditentukanlah 30 orang untuk menjadi perwira Brimob tahun 96 itu. Tapi kalau ini jalurnya via apa Pak? Tetap jalur daftar polisi ya. Pendaftaran polisi. Mau dia daftar sekolah tamtama. Saat ini sekolah Bintara. SPN bisa. Setelah dia lulus, kemudian baru dia ditempatkan di mana? Oh Pak, saya mau masuk Brimob silang tadi. Saya senang sekali. Ada orang yang langsung angkat tangan. Jadi dia siap. Tentunya dia akan lebih siap di mana saja tugas dia akan siap. Jadi yang seseorang yang ingin menjadi Brimob, apa yang harus dia siapkan? Mental apa? Fisik terutama. Fisik. Iya, fisik. Ya kalau dia latihan fisik dia akan kuat kan? Sehingga dia siap di mana saja, dia akan tugaskan di mana saja dia selalu siap. Itu kan awalnya harus dia masuk polisi dulu. Setelah jadi polisi, dia betul-betul siap untuk tugaskan ke situ. Iya, sama sabar tadi tuh. Kalau cuma begini dia tetap diam gitu. itu ada pentahapan. Kalau cuma teriakin kok dimarah-marah, diam aja begini. Tapi sebenarnya ada latihan nggak Bang? Maksudnya latihan dimaki gitu. Iya, saya kadang-kadang mikir juga kan, kalau badan misalnya kan, kalau badan kan ototnya bagus, latihan push up segala macamnya. Ini saya mikir polisi kok bisa sabar misalnya dimaki-maki di ini tuh, apa ada latihan khusus untuk itu? Iya, itu hanya sebelum dia berangkat tugas. Ada namanya acara pimpinan pasukan. Diarahkan anggota itu. Memang hari ini diarahkan. Tugasnya komandan sih bilang tadi. Mengarahkan anggotanya supaya anggota betul-betul paham tentang cara-cara bertindak. Kepolisian, iya, dia harus tahu. Jadi ketika dia cuma berdiri dan dia orang tidak bersenjata, tidak ngapa-ngapain kok. Kalau dipukul pakai kayu ada tameng, tamengnya dipukul tameng. Kalau orangnya dipukul, nah lain cerita ya. Iya kan? Ini orangnya dipukul, cuma pukul tameng ya. Polisi diam aja. Nanti kan ada lintas ganti namanya, bergantian. Ada. Bahkan ganti. Kira-kira gini. Misalnya waktu digini kan ini udah mulai nggak sabar nih, tarik gitu. Itu kelihatan ya. Komandan tahu ini. Komandannya yang bisa tahu gitu ya. Ganti. Iya.
Iya, pantas kan kadang-kadang pas di demo tiba-tiba lo kok berubah gitu. Itu ya ternyata ya. Iya, supaya dia tetap Tetap refresh lagi, dia di rumah dia refresh lagi. Segar kembali kan? Segar kembali, iya. Iya, kalau diprovokasi terus kan. Sama siang sendirian dia jaga rame kan, tapi pasukan itu saja kemudian sudah lama demo ini nggak jelas gimana, makanya belum dia mulai dia emosi gitu. Itu kok mengkondisikan itu komandannya itu sebenarnya. Tapi ada yang menarik waktu kalau bahasa dari Malang atau dari mana kemarin yang jadi di depan gitu kan, dia waktu itu pas masuk turun kan sempat viral juga. Ternyata apa? Polisi ganteng katanya. Ada foto-foto dicari. Nah, itulah fenomena yang sekarang fenomena baru ya. Fenomena baru. Makanya bisa Bang kalau misalnya ada demo siapa ini? Oh, demonya masih kasih brimo yang ganteng-ganteng. Ternyata ya. Iya. Ada polisi ganteng. Ada polisi ganteng ternyata. Ada lagi nih. Pak kan Brimob dipersenjatai. Ini Rido Jafri. Pak kan Brimob dipersenjatai senjata. Apakah boleh dibawa kemana-mana? Soalnya kadang ada yang ngaku-ngaku. Pak, bagaimana persyaratan anggota Brimob dipersenjatai senjata? Tadi kan udah. Mungkin boleh diulang lagi, dia agak telat mungkin. Memang betul dipersenjatai. Dibawa kemana-mana, iya. Tapi nggak perlu tongol-tongolin lah. Iya. Dia memang bersenjata. Dia seorang itu bisa memiliki senjata. Senjata itu pertama dia harus terampil. Dia punya kondisi fisiologi betul-betul. Terampil karena bisa menembakkan. Dia mengetahui pengetahuan senjata itu. Dia dari izin setelah dia memenuhi syarat-syarat semua itu dari izin dari pimpinannya. Surat-suratnya itu. Oke. Iya. Ini ada Noviana Larasati. Kemarin berapa Brimob yang dikirim ke Jakarta? Namanya sih perhatian sekali sama Brimob dia. Mbak Novi harus dicari sekali dengan Brimob. Ada 100 personil kita deh kirim ke sana. Ada 100 personil. Masih di sana Bang? Masih. Kemarin harusnya bisa kembalinya November ini 12 November. Kemarin perpanjang sampai 4 Desember. Sampai 4 Desember. Oh iya. Ya, ini Mas Danang pimpinan perusahaan kita. Memang kebetulan lagi nggak bisa hadir hari ini. Salam kenal Pak Danang. Iya. Ini salam kenal Komandan Korps Brimob tidak mengenal istilah mundur. Di lingkungan mereka ada sebuah doktrin tempur. Tiada hari tanpa latihan. Sekali melangkah pantang menyerah. Sekali tampil harus berhasil. Kalau salah dikoreksin dan masih belum pede. Bisa sharing dan penjelasannya seperti apa agar teman-teman Tribuners tercerahkan dan ke bersaudara. Terima kasih. Dan terima kasih. Dan terima kasih artinya ya. Itu apa namanya? Ucapan ampun sana. Iya. Kasih ampun ya. Iya, ada benar ya Bang ya? Iya. Kita doktrinnya gitu ya. Doktrin ini lebih operasional ya. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, kemudian tiada hari tanpa latihan, doktrin diberikan pada anggota-anggota Brimob. Jadi dia betul-betul dia siap, dia dengan hari-hari dengan ketika melaksanakan latihan setiap hari itu dia akan siap untuk bertugas. Ketika dia sudah tampil, dia tak boleh mundur. Tampil itu harus berhasil dia. Nggak bisa mundur lagi. Siap. Dia dengan doktrin itu tanamkan di kepala dia. Ketika dia muncul dia siap untuk bertugas itu. Berhasil bukan berhasil. Mau mukul mundur saya tidak berhasil melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan itu. Tapi kalau Bang agak menggelitik sih. Mungkin. Tapi ini penting juga. Maksudnya kalau Brimob kan juga sudah berkeluarga Bang. Artinya kan ada mereka ditugaskan keluar. Iya. Terus gimana cara meyakin? Apalagi kadang-kadang saya melihat misalnya kan pergi kita diantar sama anaknya yang masih kecil gitu kan rasanya itu gimana Bang? Ada cara misalnya meyakinkan ke keluarga, meyakinkan itu gimana sih? Zaman sekarang udah canggih sekali. Buka handphone, muncul orang kepalanya itu. Coba bayangkan zaman dulu, saya menikah tahun 2002. 2002 saya menikah, istri saya sedang hamil anak pertama itu. Saya di PLB dulu Jakarta itu, jalan Jakarta kalau di PLB panggilan luar biasa. Dipanggil saat itu, berangkat saat itu juga. Jadi saya berangkat operasi di Poso itu, istri saya sedang di pasar.
Jadi kami dulu ada aturan menyiapkan perlengkapan di Ransel untuk siap berangkat kemana saja, kapan Jadi saja. disiapin dulu perangkat. Emang kita ada apel siaga setiap hari. Oh iya. Apel siaga untuk siap bagaimana kalau tugas bisa 3 hari untuk kesiapan kita. Jadi perlengkapan bajunya ada 1 set, semua disiapkan itu. Jadi udah berangkat ke bandara Halim Perdana Kusuma saat itu langsung berangkat operasi. Iya. Di Poso panggilan dulu itu operasi 6 bulan. Jadi anak pertama saya itu lahirnya di Makassar. Pas lahir saya di orang tua saya kan dari Ambon pindah ke Makassar. Iya. Udah lahirnya di Makassar saja. Itu saat itu belum bisa video call Belum kan. ada video call 2002. Kemudian berjalan terus sekarang sudah bisa. Jadi bisa komunikasi. Emang ada beberapa tempat tugas seperti di Papua nih, anggota saya di pos Papua ini dia posnya tidak bisa sinyal. Bukan untuk video call. Oh, untuk video call nggak bisa. Tapi dia untuk telepon dia bisa. Bisa ya. Nah, ada tempat-tempat seperti tempat yang memang sama sekali sinyal hilang. Tetapi itu hanya beberapa tempat. Oleh tempat-tempat lain berapa lama dia tugas, dia tak bisa video call, bisa komunikasi, kan? Begitu. Emang untuk menjadi istrinya juga harus ini kuat. Itulah. Nah, yang luar biasa itu. Itu dia. Ya, menjadi istri dan anaknya harus kuat. Iya, tapi kan perlu Tinggal. ibaratnya memberikan pemahaman kepada keluarga ini yang memang saat menikah memang udah tahu resiko atau bagaimana itu? Kan senikah sama anggota polisi itu ada ada tahapannya. Salah satu tahapannya adalah sidang menikah gitu. Pimpinannya akan memberikan arahan tentang resiko-resiko yang akan dihadapi setelah dia menikah nanti. Dan dia nikah suaminya sudah polisi yang harus siap ditugaskan di mana saja, jadi istrinya bisa mendukung tugas-tugas suaminya itu. Jadi ya minimal dia paham lah. Nah, ketika dia berangkat tugas, pimpinan kita sebagai pimpinan pun tidak akan meninggalkan mereka. Jadi kayak tadi saya bilang anjang sana menjelang HUT Brimob ini kita datangi rumah. Kekeluargaan tetap dijaga. Karena masih tinggalnya tidak dalam asrama. Jadi kita kunjungi. Ada juga kita punya provos yang melakukan kunjungan visit itu ke keluarga mereka, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana anak-anaknya, itu bisa memberitahu pada keluarga mereka mana langkah-langkah kita seperti itu. Jadi dia sadar tugas pun suaminya tidak banyak pikiran, hanya berpikir untuk tugas, karena negara kita nih pun datang ke keluarganya untuk melihat anak istrinya. Dia pun bisa juga dengan komunikasi, karena bisa juga komunikasi dengan keluarga. Kalau sekarang udah udah canggih kan? Canggih. Jadi untuk mau jadi istrinya Brimob atau polisi dia ada ini dulu ya, dibimbing dulu. Aku curiga kok nanya-nanya itu apa? Tadi masa aku sih nanya, saya enggak. Aku kan mancing. Tadi nitip Bang dia Bang. Enggak ada. Nitip. Mas Ali tanyakan ini dong katanya. Ini hoax. Itu masuk dalam Brimob enggak ya? Oke, terima kasih Bang. Terima kasih sudah hadir di Tribun Podcast ya. Iya. Closing statement Abang? Dari misalnya boleh closing statement untuk Tribuners. Tribuners apa pesannya yang Abang ingin sampaikan? Boleh apa aja? Saya pribadi senang sekali diundang sini. Tadi 2 hari yang lalu saya sampaikan sama anggota saya, Komandan diundang di Tribun. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, saya belum sempat kesini, cukup banyak kegiatan, saya tidak menyempatkan diri hadir di sini. Kepada masyarakat semua tentang berkaitan sama pandemi COVID-19 ini, anjuran pemerintah kiranya dapat dilaksanakan sehingga pandemi ini cepat berakhir. Cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan tentunya paling penting itu menjaga imunitas tubuh. Menjaga imunitas tubuh. Rutin olahraga. Rutin olahraga. Baik Bang, sehat-sehat untuk tim Brimob ya. Terima kasih semuanya. Tetap sabar. Selalu sabar. Selalu sabar ya. Saya pesan Bang kalau ada nanti dikenalin sama saya bilang ada kesempatan kita undang lah kemarin ke Brimob. Oh siap. Kita lihat senjata-senjata aktif ya. Siap. Ada ini? Wah ini udah Bang. Ini kalau nggak tangan sini nggak afdol katanya. Keren sekali. Tanda tangan Bang. Ini kenang-kenangan untuk kita. Untuk kita. Ini nanti boleh mana-mana aja Bang. Bersanding dengan ini. Bersanding. Ini tamu-tamu kita semua Bang. Kemarin Pak Gubernur. Ya boleh. Boleh.
Oke. Iya. Sudah Oke, sah. ya, sudah sah. Sudah sah? Coba ditampilkan. Ditampilkan, dipegang. Nah, terima kasih Bang. Oke. Bang Rendra. Foto dulu, action dulu. Siap. Oh, Oke. iya. Terima kasih Tribuners, terima kasih Bang Rendra Ya, sekali Terima lagi. kasih, Bang. Terima kasih. Bang. Ya, tetap Masih. semangat. Ya. Selalu semangat. Selalu semangat. Buat Tribuners, tetap ingat ya pesan susahnya Brimob menjaga tadi Iya. nyemprot disinfektan segala macamnya, Iya. jaga sekarang Jaga kita harus di patuhi jalan, protokol kesehatan. Banyak yang belum pulang. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor Pakai pokoknya. masker. Hmm. Jaga jarak. Apa Sama lagi? apa lagi tadi? Cuci tangan. Cuci tangan. Karena aku takut ketelingsut lagi. Ada lagi cuci masker. Nggak ada itu. Iya, cuci masker ya. Kalau masker nggak pernah dicuci Oh gimana? iya benar-benar. Benar juga itu masuk juga berarti. Oke, Tribuners ya. Besok kita ada forum diskusi ya. Ya. Dan juga jangan lupa banyak banget gitu event-event virtual kita di Facebook live Ya. setiap hari. Ya, Tribuners. Dan saksikan terus di YouTube channel channel kita. Tribun Podcast, dan juga jangan lupa follow Instagram kita Tribun Podcast dan dengar kita di Spotify atau di Anchor. Oke. Bagi yang ketinggalan live hari ini masih bisa dilihat di Facebook Tribun ya. Batam. Kunjungin Facebook kita Tribun Batam atau untuk update berita tribunbatam.id. Oke, Tribuners, kembali lagi besok. Siap.